Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Akmal, merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Maros, tepatnya di UPTD SDN 159 MTS Tegal 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tugas CGP, yaitu aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu rekan sejawat saya, yaitu Bu Mirna, yang akan menjadi objek pengamatan saya pada kegiatan pra observasi kali ini. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke kegiatan pra observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mir? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Bu, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi tujuan pertemuan ataupun sesi pada kali ini adalah bagaimana Ibu Mirna pada saat observasi nantinya itu lebih siap, lebih percaya diri untuk melakukan observasi pada kesempatan yang lalu. Selanjutnya Bu Mir, pada kegiatan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Baik. Untuk pertanyaan pertama Bu Mir, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada kesempatan observasi nantinya? Terima kasih pertanyaannya Pak. Adapun tujuan yang ingin saya capai nantinya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat berbagi dengan menceritakan tentang hobinya ke peserta didik yang lain. Terus yang kedua itu peserta didik mampu mengenali dan mengucapkan kata-kata baru yang akan digunakan nanti pada saat membacakan hobinya di depan teman. Oke, baik Bu. Saya kira bagus sekali tujuan pembelajaran ini Bu. Selanjutnya, apa sih target Ibu Guru dalam observasi kali ini? Target yang ingin saya capai itu pertama pengetahuannya dan yang kedua itu keterampilan. Di pengetahuan sendiri itu ada berbicara, kemampuan menulis, membaca, dan berbicara. Mengenai soal berbicara, nanti peserta didik akan saya berikan kesempatan untuk berbicara di depan teman-temannya mengenai hobinya, kemudian menulis. Ada pula peserta didik yang akan saya berikan kesempatan menuliskan hobinya di kertas, kemudian membaca. Itu adalah kelanjutan dari menulis tadi. Mereka akan membacakan apa hobinya dan sudah dituliskan dalam kertas. Terus yang terakhir itu adalah menyimak. Peserta didik yang lain akan menyimak apa yang telah disampaikan oleh temannya. Oke, baik. Kira-kira untuk mencapai target ini, apa cara yang dilakukan dalam hal ini, model pembelajaran yang Ibu akan ambil? Kalau modelnya Pak, saya akan mengambil yang tentunya berdasarkan atau sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke, baik Bu. Saya kira, saya yakin juga bahwasanya Ibu Mirna pastinya akan menjalankan model ini sesuai singkat-singkat ya. Baik, selanjutnya Bu, pertanyaan keempat yaitu tentang apa sih strategi yang Ibu akan gunakan? Strategi yang akan saya gunakan nantinya itu yaitu saintifik dan diferensiasi. Mengenai diferensiasi itu sendiri, nanti saya akan membagi kelompok siswa. Akan saya bagi kelompok. Satu kelompok itu 5 orang atau terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian setiap siswa saya akan berikan kebebasan mereka. Apakah mereka ingin mengambil mengenai berbicara
menggambar ikan, jadi otomatis hobinya adalah memancing. Oke, baik Bu. Saya kira sangat jelas sekali menggunakan dua strategi yaitu saintifik dan diferensiasi. Untuk saya konfirmasi dulu Bu ya tentang diferensiasi yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, yang berarti ini diferensiasi produk ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan? Kalau untuk targetnya kan sudah jelas, saya kelas 5 SD. Selanjutnya waktu yang kita konfirmasi dulu supaya nantinya saya juga bisa meluangkan waktu. Pelaksanaannya insya Allah hari Sabtu Saya kira demikianlah mungkin observasi kali ini yang nantinya saya harapkan semua yang Ibu tuangkan sampaikan pada kesempatan kali ini itu betul-betul ada pada saat nantinya di kegiatan observasi, dan saya pun saya bisa mencatat apa-apa yang saya sampaikan. Baik, demikianlah mungkin kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, dan pada hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu menceritakan mengenai hobi. Sudah punya hobi masing-masing? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Sahla, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya, anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan Tangan diputar-putar, bergeputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, anak-anak, ada temannya yang tidak hadir? Siapa? Kenapa teman tidak hadir? Kita doakan teman Tas, semoga dia lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca Asmaul Husna. Tujuan kita membaca Asmaul Husna agar kita mendapatkan ketenangan hati selama proses pembelajaran dan apa yang kita lakukan pada hari ini berkah. Ya? Bisa dimulai? Siap. 1, 2, 3. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya
pelajaran kita minggu lalu? Ya, Nubra? Menentukan isi teks cerita Hana suka berkebun. Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar menentukan isi teks yang ceritanya itu adalah Hana suka Berkebun. Dalam cerita itu kita sudah mengetahui bahwa Hana suka berkebun, cinta dengan tanaman, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hana itu hobinya adalah berkebun. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai menceritakan hobi. Jadi setiap peserta didik sebentar akan menceritakan hobinya. Kan minggu lalu kita sudah belajar menceritakan isi teks. Di isi teks itu kita sudah melihat Hana menceritakan hobinya apa yang dilakukan terhadap hobinya, ya kan? Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat berbagi informasi atau menceritakan hobinya masing-masing ke peserta didik yang lain. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat menggunakan kosakata baru atau kata-kata baru yang digunakan nanti pada saat membacakan hobinya atau menceritakan hobinya kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai hobi. Ada yang tahu apa itu hobi? Kegemaran. Ya, kegemaran. Ada yang lain? Apa itu hobi? Ya, jadi hobi itu yang Hal yang suka dilakukan. Ya, jadi hobi itu adalah kegemaran atau hal-hal yang suka kita lakukan. Jadi ibu akan menayangkan video yang mengenai hobi. Silahkan disimak videonya, dilihat. Apa kalian punya hobi? Hobi adalah kegiatan yang paling kita sukai. Kalau aku paling suka menyanyi. Bagaimana dengan kalian? Ya, jadi hari ini akan dibagi kelompok. Setiap kelompok ibu akan membaginya sesuai dengan minat belajar siswa. Misalnya ada anak yang suka bercerita mengenai hobinya secara lisan, ada pula anak yang menceritakan hobinya melalui tulisan, ada pula yang menceritakan hobinya melalui gambar, dan ada pula yang melalui gerakan. Ya. Baik, sekarang ibu akan membagikan lembar kerjata dan silakan kita kerjakan sesuai dengan minat masing-masing. Ya. Baik, pada sesi ini kita akan mengerjakan tugasnya yang tadi sesuai apa yang sudah kita sepakati. Silahkan dikerjakan, ibu beri waktu 10 menit. Silahkan bekerja. Ya, baik, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Jadi sesi terakhir ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Tepuk tangan terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari kelompok 4. Hobi saya menggambar. Saya suka menggambar di sekolah dan di rumah. Ya, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bisa dipraktekkan bagaimana cara bermain perannya? Bisa. Ya, silakan. Ya, anak-anak. Bermain peran dengan namanya apa? Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abdul Latif dari kelompok 1. Saya ingin memiliki hobi tentang iklan dengan memancing pikiran jadi rileks. Ya, jadi hobinya teman ekspresikan melalui iklan. Jadi hobinya itu memancing. Dengan memancing, pikiran jadi rileks. Mari kita ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhasya Nadifah Zahra dari kelompok 3. Hobi saya menari. Saya sering mengikuti acara lomba menari. Ayo berikan tepuk tangan untuk temannya. Baik, sekarang kita sudah masuk pada sesi terakhir. Ibu guru akan memberikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, sebelum kita pulang terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Majidah. Silakan Majidah. Kepupulan dapat ilmu, hati senang, berkemas, siap berdoa, ayo pulang, hore. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi, yaitu pasca observasi bersama salah satu rekan sejawat saya yang menjadi objek pengamatan saya, yaitu Ibu Mirna. Dan pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh pengajar praktek saya, yaitu Ibu Fatmawati. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak bagaimana? Alhamdulillah. Ibu bagaimana sehat-sehat? Oke, baik, langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Yaitu bagaimana perasaan Ibu ketika selesai melaksanakan observasi kemarin? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Perasaan saya ketika selesai melaksanakan observasi kemarin alhamdulillah malah sombong karena dapat melakukan observasi sesuai jadwal yang telah kita sebelumnya. Baik, Bu. Selanjutnya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Mirna ketika ada supervisor atau observer dalam kelas itu pada saat dia observasi? Mungkin ada rasa antusias apalagi pada saat kita mengajar ada teman atau ada orang lain di dalam yang sedang mengamati kita. Pastinya juga merasa nervous, akan tetapi seiring berjalannya alhamdulillah semuanya baik saja lancar dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira bisa diceritakan juga, Bu, kira-kira apa yang Ibu laksanakan pada saat observasi kemarin? Pada saat observasi
kemarin saya mengambil materi mengenai hobi, di mana saya mengelompokkan siswa menggunakan metode diferensiasi. Siswa itu saya bagi atas beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu saya membagi siswa mengenai diferensiasinya itu mengenai ada yang mengapresiasikan hobinya melalui gambaran, misalnya mereka menggambar terus menunjuk kepada temannya bahwa ini hobi saya. Dari gambar itu temannya bisa menilai atau siswa tersebut dapat menjelaskan kepada temannya bahwa saya gambar, misalnya gambarnya adalah gambar perahu, ada panci. Di situ siswa bisa melihat kira-kira memancing ini hobinya temannya. Terus ada juga melalui cerita. Siswa saya beri kesempatan untuk bercerita kepada temannya, ini saya ini seperti ini. Ada pula yang melalui kinestetik, kayak mereka bermain peran, memerankan hobinya, menunjukkan peran di depan teman-temannya bahwa hobi saya begini. Lebih seperti itu yang saya lakukan. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya. Baik, selanjutnya kira-kira dari pada saat observasi apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi selama observasi kemarin? Ya, tentunya ada beberapa hambatannya. Yang pertama mungkin dari segi waktu pelaksanaan, karena materinya adalah hobi, otomatis saya menggunakan LCD untuk menayangkan video, memberikan kepada siswa apa sih hobi itu sebenarnya. Terus itu pasti mengambil beberapa waktu ya untuk memakai pemasangan atau pemutaran videonya. Kemudian hambatannya itu juga siswa kayaknya kurang aktif ya pada saat pembelajaran yang saya lakukan minggu lalu itu, mungkin karena beberapa hal, misalnya mereka karena kegiatannya saya laksanakan pada jam terakhir, mungkin mereka sudah bosan kah atau pikirannya sudah tidak fokus lagi untuk belajar karena sudah jam terakhir. Dari hambatan yang Ibu hadapi, baik itu dari kurangnya persiapan dari Ibu sendiri maupun murid yang kurang aktif, kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya? Penyebabnya itu mungkin karena kurangnya persiapan ya, kurangnya persiapan saya untuk mengajarkan materi itu yang seharusnya saya ajarkan beberapa hari lagi, terus saya ajarkan pada hari itu. Kemudian mungkin siswa juga belum mengetahui apa itu hobi, karena mereka cuma tahu macam hobi lah, belum tahu hobi itu seperti ini, seperti ini. Mungkin Oke, baik. Dari hambatan ataupun penyebabnya, kira-kira apa solusi yang hendak Ibu laksanakan untuk penyebabnya? kalau mungkin mulai dari saya dulu ya, kalau solusinya mungkin saya akan minta bantuan kepada teman sejawat untuk menyiapkan pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian untuk siswa kayaknya saya harus memberikan ice breaking terlebih dahulu, terus memberikan pertanyaan imanti atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan apa yang mereka rasakan mengenai pembelajaran itu. Dari solusi yang Ibu berikan, kira-kira kapan dalam jangka waktu dekat ini yang Ibu akan laksanakan? Mungkin pada pembelajaran yang akan datang akan melaksanakan kegiatan ini. Saya akan melaksanakannya itu mungkin pada saat pembelajaran berikutnya, dan solusi ataupun masalah-masalah yang saya hadapi sebelumnya saya akan perbaiki di pembelajaran.
Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya Bu dari BPP. Sebelum saya tutup, saya hanya ingin merangkum bahwasannya dari apa yang kami telah sepakati di pra-observasi, ternyata di observasi sudah terlihat jelas ada tujuannya, ada targetnya, ada strategi, ada model pembelajaran dan tujuan-tujuan yang sudah dicapai. Akan tetapi ternyata di dalamnya ada beberapa hambatan. Akan tetapi saya kira insya Allah berikutnya, pembelajaran berikutnya Ibu Mirna akan meminimalkan ataupun mengurangi kesalahan-kesalahan ataupun hambatan-hambatan yang dialami selama pada saat observasi. Sebelum berakhir ini Bu Mir, kira-kira adakah harapan ataukah umpan balik ataupun refleksi tentang observasi yang telah kita laksanakan? Ya, harapan saya semoga siswa dapat menerima dengan baik apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, dan mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti ke depannya. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Mirna atas waktunya di subjek pengamatan saya. Terima kasih juga Ibu Fatmawati karena telah bersama saya. Biasa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.